Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu Biasa ke-22 berdasarkan Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Tema renungan, mengikuti Yesus berarti bersedia memikul salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dahulu, ketika Polandia masih berada di bawah rezim komunis, Perdana Menteri Polandia pada waktu itu memerintahkan untuk menurunkan semua salib dari ruangan-ruangan kelas. Larangan itu menimbulkan kemarahan besar di seantero Polandia. Akhirnya, pemerintah memutuskan bahwa peraturan boleh tetap tertulis demikian, tetapi pelaksanaannya tidak boleh dipaksakan. Tetapi salah seorang kepala sekolah yang fanatik dengan komunisme memerintahkan untuk menurunkan semua salib di ruangan-ruangan kelas di sekolahnya. Keesokan harinya, murid-murid dari sekolah itu melakukan demonstrasi. Mereka duduk di kelas-kelas itu sambil memegang salib tinggi-tinggi. Ketika para tentara mengusir mereka dari ruangan-ruangan kelas, murid-murid itu turun ke jalan-jalan raya dan bergabung dengan ribuan siswa-siswi dari sekolah-sekolah lainnya yang melakukan pawai sambil mengangkat salib tinggi-tinggi. Para tentara tidak bisa berbuat apa-apa. Wartawan-wartawan juga ikut serta dalam demonstrasi itu. Setiap orang memegang salib satu-satu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Para imam juga berkhotbah di mana-mana. Tidak ada Polandia tanpa salib. Tidak ada Polandia tanpa salib. Akhirnya pemerintah mengalah dan salib tetap dipasang di ruangan-ruangan kelas di seluruh Polandia. Salib memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang murid Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menuntut 3 hal dari setiap orang yang mau menjadi muridnya, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Apa artinya menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus? Pertama, menyangkal diri berarti menghalau dari diri kita pikiran-pikiran yang ingat diri, keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik, membersihkan dari hati kita keinginan-keinginan jahat, dan membiarkan Allah bertakhta dalam hati kita. Kedua, memikul salib Yesus berarti rela menanggung penderitaan dan kesakitan sebagai akibat dari mengikuti Yesus dan sebagai akibat mengikuti perintah-perintah Yesus dan menghayati nilai-nilai yang ditawarkan oleh Injil. Dan ketiga, mengikuti Yesus berarti hendaknya kita hidup seturut sabda Tuhan dengan mematuhi perintah-perintahnya sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Setelah Yesus menuntut dari para muridnya untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus, Dia kemudian menegaskan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dengan ini, Yesus mau mengatakan bahwa orang yang setia mengikuti Yesus mungkin akan mati karena mengimani Kristus. Tetapi di dalam kematian itu dia akan memperoleh hidup kembali.
Tetapi orang yang meninggalkan iman karena merindukan kenyamanan hidup atau keamanan-keamanan palsu, dia akan kehilangan hidup yang sesungguhnya. Sejarah gereja menunjukkan berbagai macam orang yang telah menyerahkan hidupnya bagi kepentingan banyak orang. Salah satunya adalah Pater Maximilian Kolbe yang rela dihukum mati untuk menyelamatkan seorang ayah yang memohon kepada tentara Hitler agar dia tidak dihukum mati sebab dia mempunyai keluarga yang sangat membutuhkan dirinya. Nilai-nilai yang ditawarkan Yesus memang berbeda dari nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Dunia menawarkan kekuasaan, kenyamanan, dan kemewahan hidup, sementara Yesus menawarkan penyangkalan diri, memikul salib, dan penderitaan. Hidup adalah pilihan dengan konsekuensi masing-masing. Saya teringat akan sebuah doa pada waktu kami kecil yang biasa didoakan setiap hari Minggu di kapela. Jalan ke surga itu sempit dan berliku-liku, sedangkan jalan ke api neraka lebar dan lurus. Tetapi agar jiwa kami tidak tersesat, Engkau memberikan kami 10 perintah. 10 perintah Allah tidak menjanjikan kenyamanan, tetapi penyangkalan diri dan mungkin penderitaan. Semoga firman Tuhan dalam Injil hari ini memberikan inspirasi kepada lebih banyak orang untuk bisa menyangkal diri dengan keluar dari keamanan-keamanan palsu dan rela membantu sesama yang sangat membutuhkan. Tuhan memberkati kita. Amin.